ini lagi rame sebuah unggahan yang bilang kalau nyekolahin anak di sekolah non-muslim itu hukumnya haram. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, ada sebuah video yang membahas tentang diharamkannya kalau misalnya menyekolahkan anak di sekolah non-muslim. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu Saudari. Namun sebelum kita memberikan komentar kita terkait pernyataan yang seperti itu, sekarang saya mengajak kita untuk menyaksikan video berikut ini. Belakangan ini lagi rame sebuah unggahan yang bilang kalau nyekolahin anak di sekolah non-muslim itu hukumnya haram. Unggahan itu dibagikan oleh akun Instagram An-Nasihah Daily. Di poster dan captionnya tertulis, "Jangan gadaikan agama dan akidah anakmu hanya karena gengsi dan gelar dunia." Judul posternya juga cukup tegas, yaitu berbahaya dan haram hukumnya menyekolahkan anak di sekolah non-muslim. Menurut pembuat unggahan itu, sekolah bukan cuma tempat anak belajar membaca, berhitung, dan menambah ilmu. Tapi sekolah juga dianggap ikut membentuk cara berpikir, keyakinan, dan akhlak seorang anak. Mereka kemudian menyampaikan 4 alasan. Pertama, sekolah non-muslim dinilai lebih fokus pada pelajaran umum sehingga anak dikhawatirkan kurang mendapatkan pendidikan agama. Kedua, guru non-muslim dianggap nggak bisa membimbing akidah anak. Ketiga, ada kekhawatiran materi atau kegiatan sekolah memuat nilai yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Keempat, lingkungan pergaulan di sekolah juga dikhawatirkan bisa mempengaruhi akhlak dan keyakinan anak. Unggahan ini pun langsung ramai dibahas di media sosial. Banyak warganet ikut berkomentar, ada yang setuju tapi ada juga yang berbeda pendapat. Salah satu yang mendukung datang dari akun Girah1706. Menurutnya, sejak kecil anak memang perlu dibekali pendidikan agama yang kuat. Kalau belum bisa masuk pesantren, masih banyak pilihan seperti madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, atau aliyah. Harapannya, katanya saat dewasa nanti anak punya benteng agama yang kuat sehingga nggak mudah terpengaruh oleh berbagai godaan zaman. Tapi ada juga yang punya pengalaman berbeda, salah satunya akun Skriroko. Dia bercerita kalau selama 12 tahun bersekolah di yayasan Katolik yang dikenal disiplin. Meski begitu, katanya dia nggak pernah melihat guru memusuhi agama Islam. Justru semua murid diajarkan untuk saling menghormati meski berbeda keyakinan. Bahkan menurutnya, guru agama Katolik juga nggak pernah menggunakan pelajaran untuk membahas atau menyerang agama lain. Terus, gimana pandangan para ulama? Ternyata pendapat mereka juga nggak sama. Ada yang mengharamkan karena khawatir akidah anak bisa terpengaruh. Tapi ada juga yang membolehkan dengan syarat tertentu, salah satunya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Menurut mereka, yang penting akidah anak tetap terjaga, pendidikan agama tetap diberikan, dan orang tua tetap aktif membimbing anak di rumah. Sampai sekarang, sebenarnya belum ada survei nasional yang khusus membahas persoalan ini. Belum ada juga data resmi yang nunjukin berapa banyak anak muslim di Indonesia yang bersekolah di sekolah non-muslim. Penelitian yang ada umumnya baru dilakukan di sekolah-sekolah tertentu. Misalnya, penelitian tentang pengalaman atau tingkat religiusitas siswa muslim yang bersekolah di sekolah non-muslim. Karena cakupannya masih terbatas, hasilnya juga belum bisa menggambarkan kondisi seluruh Indonesia. Di sisi lain, banyak orang tua memilih sekolah non-muslim bukan karena mengabaikan pendidikan agama. Biasanya mereka punya pertimbangan lain yang dianggap lebih penting. Misalnya, karena kualitas akademiknya, kedisiplinannya, fasilitas lebih lengkap, lokasinya dekat rumah, atau biayanya lebih sesuai dengan kemampuan keluarga. Selain itu, banyak ahli pendidikan juga mengatakan kalau sekolah hanyalah salah satu faktor yang membentuk karakter anak. Pengaruh yang paling besar justru datang dari keluarga. Di rumah, anak pertama kali belajar tentang agama, kejujuran, sopan santun, dan nilai-nilai kehidupan. Selain keluarga, lingkungan, teman bergaul, dan media sosial juga ikut mempengaruhi cara berpikir serta perilaku anak. Bahkan di era digital kayak sekarang, pengaruh media sosial kadang terasa lebih besar dibanding pelajaran yang didapat di sekolah. Jadi sekolah memang punya peran yang penting.
tapi keluarga tetap jadi tempat pertama anak belajar tentang agama, akhlak, dan nilai-nilai kehidupan. Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Oke, Bapak Ibu, dan itu dia tadi bagaimana sebuah video yang membahas tentang adanya pernyataan bahwa haram ya jika menyekolahkan anak di sekolah non-muslim. Wow, ini memang ada-ada saja ya Bapak Ibu Saudari ya. Dan memang di sini yang memberikan pernyataan ini tentu dari saudara kita yang beragama Islam ya. Jadi memang sorry, memang nggak semua, tapi seringkali kita mendapatkan saudara-saudara kita ini kerjanya itu adalah suka mengharamkan inilah, mengharamkan itulah dan sebagainya, dan ya membuat kita pun geleng-geleng kepala dengan cara pemikiran saudara-saudara kita yang seperti ini ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak banyak komentar, tapi di sini saya justru membacakan beberapa komentar yang ada di video tadi itu ya. Langsung saja saya akan tampilkan kepada kita di sini. Ada yang pertama sekali dari Super Training ya. Dikatakan faktor Indonesia susah maju itu karena korupsi dan SDM rendah, mabuk agama. Wow. Jadi ada 3 di sini ya. Ini yang membuat Indonesia susah maju. Yang pertama itu korupsi katanya, lalu SDM-nya rendah, dan juga karena mabuk agama. Wow. Lalu kemudian ada dari Samsex ya. Umat Islam udah melebihi kuasa Tuhannya. Ngeri. Wow. Dan kemudian ada juga komentar dari agama dikuatin, jadi pejabat disumpahin. Besar jadi koruptor berjemaah. Wow, itulah yang terjadi ya. Artinya inilah kenyataan yang ada Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Lalu kemudian ada juga komentar dari Notan Angel ya. Ini bagus sekali saya lihat. Ini saya bacakan ya. Dari TK sampai SMP kami 4 kakak beradik bersekolah di Yayasan Katolik. Dan sampai saat ini kami masih memeluk agama yang sama sedari kami lahir. Selama bersekolah di yayasan tersebut, kami murid-murid di luar Katolik, khususnya saya tidak pernah mendengar atau diminta menjadi Katolik. Saya berterima kasih kepada orang tua kami dan bangga pernah bersekolah di yayasan tersebut karena banyak value yang diajarkan selain yang diajarkan dari orang tua kami. Nah, ini dia kan kesaksian yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi rupanya ya di sekolah Katolik itu tidak diajarkan orang yang berbeda agama itu untuk ikut menjadi Katolik, ya kan? Tentu juga dengan sekolah-sekolah Kristen yang lain ya kan ya. Karena memang intinya bahwa pembelajaran itu ya harus sesuai dengan kurikulum yang ada gitu ya. Jadi soal akidah atau keyakinan itu ya itu lebih kepada individu dan tentu ada tempatnya ya kan. Kalau misalnya orang Kristen ya tempat pembentukan iman itu adalah selain dari keluarga ya ke gereja. Makanya memang sebagai orang Kristen wajib untuk setia beribadah. Tentu sebagai seorang muslim ya, datanglah beribadah, sholat dan belajar agama, baca Al-Quran ya kan ya. Tetapi ya saya kurang tahu apakah memang kalian-kalian ini yang suka memberikan pernyataan yang seperti itu adalah muslim yang taat atau muslim yang kurang sholat. Seperti begitu saya kurang tahu ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya ada juga komentar dari Royal ya. Saya Protestan dan anak saya sekolah di sekolah Katolik. Justru muslim yang lebih banyak mendaftar di sekolah yang sama dengan anak saya. Lucunya lagi, anak muslim yang bersekolah di sekolah Katolik lebih hafal doa salam Maria ketimbang surat Al-Ikhlas. Wow. Atau mungkin ini Bapak Ibu Saudari yang membuat mereka jadi mengharamkan ya. Saya sih kurang tahu. Intinya itu kan kembali kepada pribadi anak tersebut. Sebagai orang tua tentunya masalah akidah itu atau masalah keyakinan ya kita bentuk mulai dari rumah lah. Ya kalau misalnya kita menginginkan mereka tetap di agama atau di keyakinan kita sebagai orang tua, ya di rumah itu berikan ajaran-ajaran tentang keyakinan atau tentang akidah sehingga dimanapun nanti mereka akan merantau atau dimanapun mereka bersekolah dan sebagainya, mereka tidak terpengaruh dengan akidah-akidah yang lain. Orang Kristen seperti begitu ya, karena memang dimulai dari keluarga dulu, dari rumah dulu ya. Kalau masalah di gereja itu tentu bukan hanya tamah-tamahan, tapi paling tidak kan memang awalnya itu mulai dari rumah.
Jadi kemanapun nantinya anak-anak Kristen itu mau bersekolah, mau kuliah, atau mau bekerja, mereka nggak akan terpengaruh dengan ya akidah-akidah atau keyakinan orang lain. Walaupun memang ada juga sebagian yang kemudian mereka juga ya terpengaruh dengan imannya, akhirnya mereka meninggalkan Kristus. Dan itu ya jalan bagi mereka gitu teman-temannya. Intinya ya kembali kepada pribadi seseorang ya. Ada juga komentar dari Gusti Bali. Inilah isu SARA ya, pemecah persatuan dan kesatuan karena alasan mereka menyinggung keberadaan dan meremehkan agama lain perlu dipolisikan. Nah, inilah ya yang tadi dikatakan bahwa SDM-nya itu rendah Bapak Ibu ya. Ada komentar dari Stephen ya, sadis ya Islam ya, ketakutan melulu bawaannya, fobia banget, curiga melulu padahal di ponpes juga kacau balau. Wah, kalau bicara soal ponpes sih ya banyak kejadian di situ Bapak Ibu Saudara ya. Saya pikir di sini nggak perlu dibahas ya, memang kita udah tahu lah ya kan. Lalu kemudian ada dari Denny Puluhan, sekolah saja kalau mampu di sekolah yang baik masuk aja ke situ, nggak usah hiraukan yang haram-haramkan. Betul sekali, kalau Anda menganggap seperti itu ya nggak usah ngomong gitu kan. Mending sekolahkan di sekolah yang terbaik menurut Anda daripada Anda juga malah meremehkan atau menghina agama lain gitu ya. Ada komentar dari Dolpinism ya. Gua kalau punya anak nanti mau sekolahin di Penabur karena sekolah Katolik, Kristen, Buddha ada pendidikan karakternya. Nah, luar biasa kan? Nggak ke sekolah IT. Oh, Islam terpadu ya. Tapi anaknya masih tetap suka berperilaku buruk padahal sekolahnya mahal. Jadi mending nanti gua masukin aja ke sekolah non-muslim. Wow, keren ya. Jadi intinya kita nggak maksa lah gitu. Lalu kemudian dari Ipong Sirait, ilmu itu tidak ada yang haram, justru bisa menjadi berkah bagi orang lain. Yang haram itu mencuri, korupsi, melecehkan santriwatinya, narkoba, dan lain-lain. Betul sekali, saya dukung ya. Dan paling terakhir dari Sempal, sekolahin saja di Yayasan Sekolah Islam Harapan, Ibu biar bisa pegang senjata. Oke. Teman-teman, bagaimana pendapatnya jikalau ada orang yang memang mengatakan seperti itu bahwasanya haram menyekolahkan anak di sekolah non-muslim? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar video ini. Selamat siang dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Kebenaran tanpa takut dan kasih tanpa kompromi.